والشكر له على آلائه التي لا تستحصى والصلاة والسلام على من أسري بروحه وجسده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته وجماعته من أهل الصدق والصلاح والبر ثم أما بعد حضرات المحترمين علماءنا الأجلاء ومشايخنا الفضلاء yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami ta'zimkan, para alim, para kiai, para hajat, para ustaz, ustazah, wabil khusus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Islah, Imam Ratib Masjid Jami' Al-Islah, Bapak Ibu Desa Gelet, segenap panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu bapak, remaja remaji, hadirin hadirat yang kami muliakan dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia memperingati peristiwa yang bersejarah dan mulia dengan harapan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini bisa menjadi wasilah untuk kemudian kita kembali bisa berjumpa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf ini nanti saya tidak bisa pakai bahasa Sunda karena kebetulan asli saya orang Jawa. Dulu cita-cita saya kalau nggak dapat istri orang Jawa paling tidak orang Sunda. Takdir Allah mengatakan lain, istri saya orang Papua Irian Jaya. Kalau dilihat dari ketawanya itu kelihatan ketawanya ketawa ngece kalau orang Jaya. Karena kalau mendengar bahasa Papua pasti yang ada di pikiran, oh berarti istri Pak Kiai rambutnya keriting, kulitnya hitam. Kalau malam pas lampu mati senyum kelihatan giginya saja gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang fenomenal, peristiwa yang luar biasa yang berada di tengah-tengah di antara dua peristiwa besar. Dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad, Nabi mengalami 3 peristiwa besar yang merubah kehidupannya, merubah mindsetnya, merubah cara pikirnya, merubah langkah dan kebijakannya. Peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang kebetulan berada di tengah-tengah di antara dua peristiwa besar. Pertama, Nabi Muhammad ketika berumur 40 tahun, beliau mengalami peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa pengangkatan beliau oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Ketika Nabi berusia 40 tahun, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu
Nabi adalah paman tercinta Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Sedangkan di dalam rumah pembela beliau adalah istri tercinta, belahan jiwa, jantung hati Sayyidah Khadijah binti Khuwailid alaihi salam wa radhiyallahu anha wa ardhaha. Kenapa saya katakan Sayyidah Khadijah alaihi salam? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hadis ini sahih. Satu ketika baginda Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika itu malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, Rabbuka yukrimus salama ala Khadijah binti Khuwailid." Muhammad, sampaikan kepada istri Khadijah bahwa Allah Tuhan alam semesta menyampaikan dan menitipkan salam untuk istri Khadijah yang tercinta. Maka tidak sedikit ulama-ulama ketika menyebutkan Sayyidah Khadijah tidak hanya dengan mendoakan radhiyallahu anha, tapi juga dengan mengatakan alaihi salam, karena dia adalah istri Nabi yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang malam hari ini duduk hadir di majelis yang mulia diperkenankan oleh Allah suatu saat nanti bisa berziarah makam Sayyidah Khadijah di Makkah sana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di luar ada Abu Thalib yang membela Nabi, di dalam rumah ada Sayyidah Khadijah yang selalu setia untuk mendampingi Nabi, menenangkan gejolak jiwa Nabi, bahkan siap mempertaruhkan harta dan nyawanya untuk dakwah dan perjuangan Nabi. 10 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, di tahun yang sama paman Nabi Abu Thalib meninggal dunia. 3 bulan kemudian istri tercinta Sayyidah Khadijah menyusul meninggal dunia. Betapa sedihnya Nabi Muhammad, betapa galaunya Nabi Muhammad, betapa ulunya Nabi Muhammad. Di tahun yang sama, hanya berjarak dengan bulan, 2 manusia yang sangat berarti sebagai pembela perjuangannya kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kesedihan yang luar biasa, tahun itu sampai disebut dengan Amul. Kemudian pada saat ini terjadi, Allah Subhanahu wa taala mulai memperhatikan Nabi Muhammad. Ketika sebelumnya Nabi Muhammad berdakwah, tidak ada tantangan dan rintangan yang berarti. Kenapa? Karena ada Abu Thalib yang siap pasang badan. Bagaimanapun Abu Thalib adalah seorang bangsawan. Beliau sangat dihormati dari suku Quraisy. Sayyidah Khadijah adalah putri bangsawan. Beliau wanita yang kaya raya. Semua omongannya diperhitungkan bagi penduduk Makkah. Ketika 2 orang ini meninggal dunia, maka yang sebelumnya ancaman, rintangan, bahkan siksaan hanya ditunjukkan kepada para sahabat Nabi. Setelah 2 orang ini wafat itu, maka siksaan dan ancaman ini mulai ditunjukkan dan diarahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang sebelumnya mereka tidak berani langsung kepada Nabi, hanya usah-usah di belakang. Setelah kematian 2 orang ini mereka berani langsung. Dalam sirah Ibnu Hisham disebutkan Abu Jahal satu ketika bersama dengan teman-temannya, dia berkata, Muhammad, dia jam begini biasanya datang ke Mekah. Dia biasanya masuk ke Ka'bah, kemudian sholat di samping Ka'bah. Siapa di antara kalian yang berani mengambil kotoran unta, kemudian ketika Muhammad sedang bersujud, kotoran unta itu ditaruh di punggung dan kepala.
sedang sujud, pas ketika sujud, maka kemudian kotoran onta itu ditaruhkan pada punggung dan kepalanya. Ini salah satu contoh kecil bagaimana perlakuan orang-orang kafir musyrik kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi mulai berpikir, kata Nabi, dulu aku tidak mengalami hal ini, tapi sekarang semua ini aku alami. Maka Nabi mencoba untuk merubah keadaan dengan cara berpindah atau berhijrah, dan tempat yang menjadi tujuan utama Nabi adalah Taif. Kenapa Taif? Karena Taif saat itu menjadi tempat transit semua perdagangan yang akan masuk ke Mekah. Diharapkan secara logika, seandainya Taif ini dikuasai oleh Nabi, penduduknya dari Bani Taif iman kepada Nabi, maka perekonomian orang-orang Mekah dikuasai oleh Nabi, sehingga dakwah Nabi lancar. Tapi subhanallah, apa mau dikata, ketika Nabi datang ke Taif ternyata tidak sesuai antara realita dengan ekspektasi, antara kenyataan dengan harapan. Sayyidina Imam Ja'far Al-Barzanji di dalam kitab Maulidnya beliau mengatakan, wa amman ta'ifa yad'u saqifan falan yusibu bil ijabati wa aqru bi sufaha wal abida wa sabbu bi al-sinati badiyah wa rawu bil hijarati hatta hudibat bil dima'i aqla thumma adat la makkah hasinan fasa'alahu malakul jibali fi illahi ahliha dawul asawiyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawallah. Wa amma Taifah yad'u Saqifan, Nabi menuju ke Taif untuk berdakwah kepada suku Saqif yang sangat dipimpin oleh seorang laki-laki bernama Abu Yaleh. Nabi dakwah. Ternyata apa? Harapan Nabi tidak sesuai dengan kenyataan. Falam yusiru bil ijabati bila orang-orang Taif memperlakukan Nabi tidak baik. Bagaimana? Anak-anak kecil, budak-budak, semua dikerahkan untuk mencaci maki dan membuli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengatai Nabi Muhammad orang gila, untuk mengatai Nabi Muhammad adalah majnun, untuk mengatai Nabi Muhammad mas'ul, orang yang kesurupan, kena sihir. Ketika Nabi berjalan, maka anak-anak kecil dan budak itu walau bil hijarah melempari Nabi dengan batu dan kerikil, hatta diberi dimana sampai kedua sandal yang dipakai Nabi berlumuran darah seorang Nabi Muhammad. Nabi pulang kembali ke Makkah, hasilnya dalam keadaan sedih. Di tengah jalan beliau dipapak oleh malaikat yang bertugas menjaga gunung. Fasa'alahu malakul jibal fi ihlali ahliha dawul asawiyah. Kata malaikat yang bertugas menjaga gunung, wahai Muhammad, engkau diperlakukan tidak baik oleh orang Taif. Apa yang kau perintahkan saya akan laksanakan. Kau inginkan apa? Apakah orang Taif ingin aku hancurkan? Apakah bumi Taif ingin aku balik? Apakah bumi ini aku cabut untuk menghantam orang-orang Taif? Tinggal kau berkata, apapun yang kau katakan aku siap melaksanakan. Coba lihat, ketika Nabi berdakwah menjumpai tantangan dan tantangan yang luar biasa, ternyata Nabi tidak marah semangat. Ini adalah pelajaran bagi kita yang sekarang ini berdakwah, kita yang sekarang ini memperjuangkan agama. Maka rintangan yang kita hadapi sekarang belum ada apa-apanya dulu dengan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berdakwah dan diperlakukan seperti itu, mendapat penawaran para malaikat agar
Apa kata Nabi? Inni arju an yukhrijallah min aslabihim man yatawalla. Silahkan orang-orang Taif sekarang tidak beriman kepadaku, tapi saya masih punya dan menaruh harapan. Kalaupun sekarang mereka tidak beriman, siapa tahu dari mereka Allah melahirkan keturunan dan generasi yang beriman kepada suatu Allah. Maka kemudian singkat cerita, Nabi masuk ke Mekah dengan jaminan seorang Nasrani. Ketika itu Nabi mendapatkan sebatas dan Nabi bisa masuk ke Mekah. Tanpa jaminan Nabi tidak bisa masuk. Pada malam harinya kemudian Nabi didatangi oleh dua malaikat yang kemudian menyiapkan bulan untuk mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi peristiwa yang sangat fenomenal, peristiwa yang luar biasa, yang sampai saat sekarang mohon maaf orang-orang dari kalangan empiris dan rasionalis masih belum bisa menerima peristiwa itu. Bagaimana tidak? Jangankan sampai Mi'raj, untuk Isra saja dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Orang Mekah kalau ingin ke Palestina itu naik onta 1 bulan baru nyampe. Kalau bulan pergi berarti paling tidak 2 bulan. Masa iya Muhammad sampai ke sana tidak dalam satu malam, bukan satu malam, tapi hanya pada sebahagian kecil waktu. Itulah kenapa Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan wa inna ma qala lailan li anna wuqu'ahu fi bid'atin minal lail. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lailan karena kejadian ini hanya terjadi pada sebagian malam, bukan pada sepanjang malam. Nabi Muhammad diisrakan, ayatnya tadi dibaca ada dalam surat Al-Isra, diawali dengan kata subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa diawali dengan kata subhana? Ada 2 alasan. Pertama, orang Arab itu kalau kaget itu mereka mengucapnya subhana. Saya nggak tahu orang Sunda kalau kaget itu ngomongnya apa. Kalau orang Jawa yang nggak ngaji, misalnya kaget itu biasanya ngabsen anak-anak. Makanya kalau buat nama untuk anak jangan yang sulit-sulit, jangan yang panjang-panjang. Nanti pas di absen nggak sampai-sampai. Kembali lagi ke anak pertama, kembali lagi ke anak pertama. Sekedar cerita Kang Nana, saya di pondok di waktu di Grobogan, saya menghafalkan Al-Quran, itu ada tetangga pondok. Itu anaknya laki-laki semua. Sampai 4. Itu laki-laki semua. Itu anak pertama namanya Rahman, anak kedua namanya Rohim, anak ketiga namanya Malik, anak keempat namanya Mustaqim. Diambil dari surat Al-Fatihah. Saya sampai berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kalau punya anak lagi jangan sampai laki-laki, takut namanya waladhdallin. Mending kalau amin, kalau waladhdallin nanti kalau nama anak itu diambil dari surat Al-Fatihah, kalau pas manggil nggak perlu satu-satu, sekali saja datang semua Al-Fatihah. Sekarang kan juga kiai, orang tua itu kalau mau buat nama anak bukan tanya sama kiai, tidak cari di Quran, tapi tanyanya sama Mbah Google radhiyallahu anhu.
Masih mendingan orang dulu di Jawa, saya nggak tahu kalau di Sunda, itu kalau buat nama anak itu pasti dihubungkan sejarah. Mungkin terinspirasi dari Al-Quran itu ada asbabun nuzul, hadis itu ada asbabun nurul. Jadi kalau kasih nama anak itu dihubungkan dengan sejarah. Ada tetangga saya namanya Misnen. Itu padahal lahir sudah di era milenial, tapi namanya Misnen. Maka saya komplain sama orang tuanya, Pak Haji, kata saya, apa nggak malu kasih nama anak Misnen? Oh enggak Pak Kiai, kenapa mesti malu? Itu ada sejarahnya, luar biasa. Ketika Pak Haji itu ngomong sejarah, saya teringat Al-Imam Al-Qurtubi punya kitab tafsir yang fenomenal, namanya Al-Jami' Ahkamil Quran. Di dalam kitab tafsir Al-Jami' Ahkamil Quran, Imam Qurtubi menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu dulu waktu lahir, agar selamat tidak dibunuh oleh tentara Fir'aun, tidak dibunuh oleh prajurit Fir'aun, maka oleh orang tuanya dimasukkan ke dalam peti, kemudian dilemparkan ke sungai. Maka Nabi Musa ketika bayi itu ada di atas sungai Nil, di dalam peti. Kebetulan itu kemudian terkena ombak, akhirnya berhenti karena ada akar di pinggir sungai. Kemudian ada keluarga Fir'aun ke sungai menemukan kotak peti ini dan dibawa pulang. Sampai di rumah, maka betapa senangnya istri Fir'aun Asia. Sudah lama dia berumah tangga dengan Fir'aun, akan tetapi belum punya anak. Ya memang bagaimana bisa punya anak? Mohon maaf, Siti Asia itu adalah mukmin, iman kepada Allah, salihah. Fir'aun mengaku diri sebagai Tuhan. Maka para ulama mengatakan Siti Asia ini bukan hanya wanita yang salihah, tapi dia kekasih Allah. Bagaimana bukan kekasih Allah? Satu-satunya perempuan yang optimis masuk surga adalah Siti Asia. Siti Asia itu kalau doa tidak seperti kita. Kita itu kalau doa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, minta surga. Siti Asia enggak. Beliau itu kalau berdoa ya minta masuk surga, tapi apa? Langsung sama Allah minta dibuatkan villa di surga, minta dibuatkan rumah di surga. Berarti dia kan sudah yakin masuk surga. Buktinya apa? Mintanya langsung dibuatkan rumah di surga. Itu ada dalam Al-Quran disebutkan, Rabbi b'nili indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhan, bangunkan untukku rumah di surga. Berarti itu sudah yakin masuk surga. Karena Siti Asia ini wali Allah, kekasih Allah, maka ternyata sejak dia dinikahi oleh Fir'aun sampai Fir'aun mati, ternyata Siti Asia belum pernah disentuh oleh Fir'aun. Makanya gak punya anak. Lah kok bisa dari situ suami istri? Subhanallah. Kalau pas waktu malam Fir'aun ngajak tidur bareng, itu kata para ulama, Allah datangkan jin perempuan yang wajahnya mirip dengan Asia, maka yang tidur dengan Fir'aun adalah Asia dari bangsa jin. Kalau kemudian bersalaman, maka Allah kasih sekat pada tangan Asia sehingga tangan Fir'aun tidak bisa menyentuh langsung tangan Asia. Akan tetapi bagaimanapun jiwa seorang perempuan rindu dan senang dengan anak kecil. Sekian lama berumah tangga dengan Fir'aun, tidak juga punya anak, menemukan bayi dalam peti yang ditemukan di atas sungai, tertahan oleh akar yang ada di pinggir sungai. Maka kebingungan Asia, bayi ini mau dikasih nama siapa? Akhirnya ada yang usul, bukankah bayi ini ditemukan di atas air dan tertahan oleh akar pohon yang ada di pinggir air? Karena itu sudah, jangan sulit-sulit, kasih saja dia nama Musa. Jadi Musa itu bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani.
Kalau Musa bahasa Arab artinya pisau cukur, itu Musa bahasa Ibrani. Dua akar kata mu dan sa. Mu itu artinya air, sa itu artinya akar yang ada di pinggiran sungai. Karena memang ketika bayi ditemukan di atas air tertahan oleh akar. Untuk yang nemu orang Mesir kasih namanya Musa. Kalau yang nemu orang Cirebon yakin dibayarnya sangat pakai. Ya nyangger sih moyong. Untungnya orang Mesir. Hadirin hadirat yang dimuliakan, ada ledeng kita baca subhana man yusabbihu rabbu bihamdi wal malaikatu bihamdihi. Kalau kita kaget ada iklan, maka kita baca subhana man yurikumul barqa khaufan wa tama'an. Kenapa ayat Isra diawali dengan subhana? Karena Allah tahu peristiwa ini, kejadian ini akan membuat semua orang kaget. Bahkan tidak sedikit dalam kitab-kitab sirah dikatakan orang-orang yang imannya lemah mendengar Nabi menceritakan Isra, mereka murtad. Na'udzubillah min dzalik. Nabi disebutkan diawali dengan kata subhana. Subhana juga artinya maha suci Allah. Kenapa maha suci Allah? Artinya kalian melihat kejadian ini, kalian melihat peristiwa ini, jangan menggunakan kacamata manusia, tapi lihatlah dengan menggunakan perspektif Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia butuh tempat, manusia terikat dengan waktu, sedangkan Allah tidak butuh tempat dan tidak terikat dengan waktu, karena Allah maha suci. Subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua, menarik. Kenapa? Karena ayat Isra Mi'raj, lebih tepatnya ayat Isra ini, Nabi disebut bukan dengan gelar Nabi, bukan dengan gelar Rasul, tapi dengan kata abdi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa bukan bi Nabi? Kenapa bukan bi Rasul? Kenapa bukan bi Muhammad yang paling tidak? Tapi bi abdi, hambanya, budaknya, sahayanya. Ini adalah isyarat kepada kita bahwa kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, kalau kita ingin mendapatkan kehormatan, kalau kita ingin mendapatkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka caranya cuma satu, yaitu dengan sebetul-betulnya menghambakan diri kepada Allah. Semakin kita menghambakan diri kepada Allah, semakin kita merendahkan diri di hadapan Allah, semakin kita tidak merasa siapa dan tidak merasa punya apa, semakin kita merendah, maka semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maka bagi para aulia, bagi para kekasih Allah, mereka bangga dengan gelar abdi. Kalau kita ngaji kitab, itu semua kitab, hampir semuanya itu diawali dengan kata fayaqulul abdul faqih. Mereka bangga dengan gelar abdi. Oleh karenanya seorang wali besar, Al-Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan dalam dua bait syair dari Bahar Wafir, wa mimma zadani syarafan wa taiha wa kintu li akhmasi atau usraya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa ansadjar ahmadana. Kata Imam Fudail bin Iyad, ada dua hal yang membuat aku bangga, ada dua hal yang menjadikan aku merasa terhormat, mendapatkan kemuliaan. Apa dua hal ini? Yang pertama, saya merasa mendapatkan kemuliaan selama saya masih diakui sebagai hamba Allah. Dukhuli tahta qaulika ya ibadi. Jadi kalau saya masih
ba'da qaulika ya ibadi, ialah firman Allah di dalam Al-Qur'an, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Orang itu selama masih jadi hamba Allah, maka Nabi diperintahkan untuk berkata, wahai hamba-hamba alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas pada diri, israf atas dirinya, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, semua dosa. Bahkan ayat ini salah satunya yang dibuat dalil Al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi menyatakan Fir'aun itu di akhir ayatnya adalah. Tapi kita tidak akan bicara tentang itu karena ini terlalu tinggi. Kajian sufi-sufi yang sudah mencapai maqam Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita diakui menjadi hamba Allah, maka selama itu pula kita berpotensi mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun ketika seorang Wahsy yang dulu membunuh paman Nabi Sayyidina Hamzah ketika perang itu, dia kemudian menyatakan diri masuk Islam. Turun ayat ini, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Yang kedua, yang membuat kita bangga kata Imam Fudail bin Iyad, wa ansajjalna ahmada minan. Kita punya Nabi namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tidak bangganya apa kita punya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu setelah beliau wafat, seminggu sekali mendapat laporan jejak rekam amalnya umat. Jadi orang-orang gelap ini yang merasa Islam umatnya Nabi Muhammad, selama 1 minggu dia ngomong apa, melakukan apa, catatannya dilaporkan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata laporan amal itu baik, maka Nabi bersyukur kepada Allah, Habibullah, alhamdulillah umatku mereka masih mau datang ke masjid, mereka masih mau ngaji, mereka masih mau istighosah, mereka masih mau sholawat, padahal aku sudah lama tidak bersama mereka. Kalau kebetulan laporan amalnya sebaliknya, wa in wajadtu khilafa dzalik, ternyata amalnya buruk, tidak sholat berjamaah, tidak bersedekah, tidak peduli dengan anak yatim yang menjadi tetangganya, anak tidak ngaji biarkan saja. Ternyata ini yang dilaporkan, apa yang terjadi? Istighfar lahu, kata Nabi, aku akan memintakan ampunan kepada Allah untuk umatku semua. Coba bayangkan, Nabi kita Muhammad setelah wafat, kalau mendapatkan laporan amal kita baik, beliau bersyukur alhamdulillah. Kalau dilapori amal kita buruk, maka beliau istighfar memintakan ampunan kepada Allah untuk itu. Luar biasa. Tidak hanya itu, ternyata di akhirat nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat melewati Shiratal Mustaqim, Nabi Muhammad dijemput oleh malaikat. Kata malaikat, wahai Nabi Muhammad, silakan kau buka pintu surga, karena engkaulah pemegang kunci pintu surga. Wa inni umar min qibali rabbi alla aftahaha li ahadin min qablika. Saya diperintah oleh Allah untuk tidak membukakan pintu surga kepada seorang pun sebelum engkau. Jadi kau yang berhak membuka pertama kali pintu surga. Ketika Nabi mendapatkan kesempatan ini, kalau saja yang diberi kesempatan itu saya langsung masuk. Ingin tahu cantiknya bidadari surga, pengen segera menikmati kenikmatan surga. Tapi coba lihat Bu, Nabi kita Muhammad diperkenankan untuk membuka pintu
jawabannya. Wahai malaikat, urusan surga itu gampang. Nanti aku buka. Saya sekarang sedang memikirkan nasib umat saya. Bagaimana umatku bisa selamat melewati siratal mustaqim dan sampai di surga. Sedangkan kau tahu siratal mustaqim seperti apa. Di bawahnya adalah jahannam. Saya takut, saya khawatir umatku baru berjalan satu langkah dia sudah jatuh ke dalam neraka jahannam. Jadi silakan kau kembali ke surga. Saya tidak akan mau masuk surga kalau tidak bareng bersama dengan umatku sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kemudian menunggu berada di samping kanan siratal mustaqim. Setiap kali umatnya lewat siratal mustaqim, Nabi mengangkat tangan, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Kira-kira kalau kita didoakan oleh Nabi bakalan selamat atau tidak? Harus yakin, insya Allah selamat. Nabi yang mendoakan. Nabi bahkan di akhirat pernah beliau sujud di bawah arsy, nangis dan tidak mau mengangkat kepalanya. Sebuah malaikat datang membujuk beliau, Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu. Nabi tidak mau. Akhirnya apa? Allah perintahkan malaikat Jibril, Jibril datangi Muhammad. Ini sudah bukan saatnya bersujud. Angkat kepalamu. Apapun yang kau minta pasti akan aku berikan. Yang penting kau tidak nangis, yang penting kau ridho, yang penting kau puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu akan memberi kepadamu sampai kau puas, sampai kau ridho. Luar biasa. Ketika Nabi mendapatkan penawaran seperti ini, apa jawab Nabi? Jibril, sampaikan kepada Allah Rabbul Izzat wal Jalal, la arda wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak ridho, saya akan terus menangis, saya tidak akan berhenti menangis kalau ada umatku satu saja yang masuk neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi kita Muhammad menginginkan semua umatnya masuk surga. Maka aneh ajaib ketika kemudian ada kelompok-kelompok tertentu yang begitu gampang mengatakan orang lain, temannya, tetangganya musyrik, sesat, ahli neraka hanya gara-gara tahlil, hanya gara-gara selawat, hanya gara-gara tawassul, bahkan sekarang yang belum lama gara-gara doa. Nabi menginginkan semua umatnya surga. Kenapa ada orang mengaku umat Nabi Muhammad begitu mudah mengklaim orang lain sebagai ahli neraka? Tapi mudah-mudahan itu tidak ada itu. Ciri-cirinya gampang. Ciri-cirinya gampang. Biasanya mereka gabung di kelompok PKC. Tahu PKC? Persatuan Kelompok Cengkerang. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Itu Nabi kita Muhammad. Kasih sayangnya, bahkan kasih sayang Nabi Muhammad tampak ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa beliau naik tembus langit pertama, kedua dan seterusnya. Kenapa naiknya dari Masjidil Aqsa? Lalu tidak dari Masjid Al-Islah saja. Kan siapa tahu kita bisa lihat, bisa foto, bisa ikut selfie dulu. Ternyata Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa inna takhtarul Masjidil Aqsa li'urujihi ila sama. Nabi memilih, Allah memilihkan Masjidil Aqsa untuk kemudian mi'raj ke langit karena ternyata secara geografis letak Masjidil Aqsa pas tepat di bawah pintu langit. Bagus sekali. Jadi dari Masjid Al-Aqsa ke atas itu tembus ke pintu langit. Kalau ke Masjid Al-Islah itu puternya kelamaan. Makanya langsung tembus langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga terus sampai Musnawa, sampai Sidratul Muntaha, sampai Qaba Qausayni au Adna, sampai pada satu titik di mana malaikat Jibril berkata,
ya Muhammad taqaddam anta wahdak. Sampai pada satu titik Jibril yang dari sejak di bumi menemani Nabi mengatakan, wahai Muhammad taqaddam anta wahdak, silakan kau maju terus sendiri, saya sudah tidak bisa lagi menemani. Bahkan Nabi kecewa dengan malaikat Jibril. Nabi berkata, ya Jibril, gunanya berbul khalil, apakah di sini tempat perpisahan seorang kekasih dengan kekasih? Tidak, bukankah dari sejak di bumi kita bersama? Kenapa sekarang kau tinggalkan aku sendiri? Saat itu Nabi harus menembus 70 hijab minggu, wakilah 70.000 hijab minggu, untuk kemudian bisa sampai berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, la in taqaddamtu qadra'ul ula lah tarak. Kalau saya memaksakan diri untuk maju, jangankan satu langkah, ukuran satu jari saja saya paksakan maju, maka tubuh saya akan terbakar. Sallallahu Nabi Muhammad. Coba ya, Jibril maju terbakar. Kenapa? Karena nurnya Jibril Allah besar dan kalah kuat dengan nur yang menjadi hijab untuk sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa Nabi Muhammad bisa tembus, beliau tidak terbakar? Ini menunjukkan bahwa nurnya Nabi Muhammad ternyata lebih dahsyat, lebih besar daripada nurnya malaikat Jibril. Itulah sebabnya kita kalau baca Quran Al-Bazaki, di sini ada anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqan. Subhanallah, ketika Nabi berjumpa dengan Allah, sebelum itu Nabi diperlihatkan berbagai pemandangan yang luar biasa. Linuriyahu min ayat. Dalam surat An-Najm bahkan ayatnya laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi melihat berbagai pemandangan yang luar biasa. Maka Nabi kagum. Akhirnya apa? Nabi spontan mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. Jadi semua kebesaran, semua kehebatan, semua keistimewaan, semuanya milik Allah. Penghormatan, kebaikan, keberkahan, semua milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Semuanya ternyata Allah. Maka saya tidak boleh bersedih ditinggal mati oleh istri, tidak boleh bersedih ditinggal mati oleh paman, tidak boleh bersedih menghadapi orang-orang kafir musyrik yang memusuhi saya, yang menyakiti saya. Karena apa? Sebuah kendali itu ternyata ada di Allah. Kenapa mesti bersedih? Selama kita punya Allah. Bahwa sebuah Nabi melalui Isra Mi'raj terbang. Nabi mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu, sampai beliau kemudian berjumpa dengan Allah. Allah mengucapkan salam pertama kali, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ternyata Nabi mendapat salam dari Allah khusus, salam untukmu Muhammad, untukmu. Ternyata Nabi karena ingat umat, sayang kepada umat, Nabi tidak mau kalau salam ini hanya untuk dirinya. Maka beliau menjawab salamnya Allah dengan mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis. Tidak mau kalau dirinya saja, umatnya gak ikut, maka umatnya diikutkan. Melihat Nabi Muhammad seperti itu, maka malaikat mengacungi jempol sambil berikrar, bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka apa yang kita baca di dalam tahiyat itu adalah dialog yang terjadi antara Nabi Muhammad, Allah dan para malaikat di malam Nabi dimensikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini biasanya kalau saya bilang bebasnya berapa?
11. Biasanya jam berapa? Baik. Ada satu logika pembanding. Ini penting ya. Karena kalau kita sampai tidak percaya Isra, hukumnya kafir. Ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat. Orang yang mengingkari Isra kafir. Tapi kalau tidak percaya Mi'raj, tidak sampai kafir, hanya fasik. Orang tidak percaya Isra kafir, tidak percaya Mi'raj fasik, tidak kafir. Kenapa? Karena ayat tentang Mi'raj itu tidak sharih, tidak eksplisit. Yang ada dalam surat An-Najm itu oleh sebagian ulama disinyalir menceritakan Mi'raj oleh sebagian ulama. Tapi ulama tidak sepakat. Tapi kalau Isra semua sepakat. Subhanallah, itu menceritakan Isra Nabi Muhammad SAW. Maka mungkin Isra kafir, wa mungkin Mi'raj fasik. Bagaimana agar hati ini bisa menerima? Akal ini mau terbuka menerima peristiwa Isra Mi'raj. Ada satu logika pembanding sebagai perumpamaan. Sebab kaum empiris, kaum rasionalis sampai hari ini belum bisa menerima kejadian fenomenal Isra Mi'raj. Contoh agar hati kita terbuka bisa percaya pada contoh. Karena kebetulan istri saya itu Papua dan saya itu lama gak kesana. Pengen setiap tahun kesana. Cuma kebetulan kalau pas mau kesana istri kalau gak sedang hamil besar baru lakukan. Itu tiap tahun seperti itu. Memangnya pagi anaknya sudah berapa? Ya belum banyak sih, baru mau 6. Orang tua saya itu 13. Uang saya orang 28. Uang saya 28. Cuma kebetulan uang saya anaknya 28, istrinya 4. Jadi kalau saya istrinya 4 yang bisa 28. Lebih dari itu lah insya Allah. Akhirnya ada kesempatan. Kebetulan sedang gak hamil besar, ada rezeki, maka saya mengajak istri saya untuk menengok mertua di Papua. Daerah Limun ini banyak. Saya ketemu sama orang Limun di sana. Jualan kain di sana banyak dari Limun. Korden. Saya ke Papua. Sebelum berangkat ke Papua, saya cari oleh-oleh yang tidak ada di Papua. Walaupun makanan di Pleret, gula batu kan nggak ada di sana. Lalu kemudian saya masukkan ke kardus. Tiba-tiba karena saya bawa gula, ada semut ikut. Kan kalau ada gula ada semut. Saya naik kereta dari stasiun Perujakan ke Gambir Jakarta. Kemudian dari situ Gambir ke Bandara Soekarno-Hatta. Dari situ kemudian naik pesawat ke Bandara Sentani Jayapura. Bandara Sentani itu 5 jam setengah sampai ke sana. Jadi berarti kalau dihitung kereta sampai Jakarta 3 jam. Damri 1 jam tambah 5 jam setengah, 9 jam setengah. 9 jam setengah sampai di Papua. Tiba-tiba setelah saya sampai di Papua, ini singkat saja ceritanya. Sampai di Papua, kebetulan karena saya itu ahli hisab. Saya itu jujur ahli hisab. Bukan ahli hisab, bukan ahli hisab. Kalau Kang Nana ahli hisab mungkin, iya. Nah, itu bedanya sedikit. Beliau ahli hisab, saya ahli hisab. Beliau ahli hadis, saya ahli hadas. Makanya anaknya khusus yang tahu ahli hadas. Karena saya itu ahli hisab, saya ingin merokok. Saya cari smoking area. Karena kalau di tempat-tempat umum itu kan nggak boleh merokok sembarangan. Saya cari tempat diperbolehkan merokok. Ketemu. Saya pas mau merokok, ternyata rokoknya habis. Saya ingat-ingat itu kayaknya saya bawa rokok banyak. Oh iya, 300. Bareng sama jajanan, bareng sama gula. Pas saya buka kardusnya, saya ambil rokok. Semut yang tadinya masuk ke plastik gula itu keluar dari kardus. Keluar dari kardus ketemu dengan semut Papua. Kaget semut Papua, ada lihat semut Cirebon ini. Mungkin
beda. Kan orangnya beda. Orang sana itu gak ada yang rambutnya lurus, keriting semua. Kalau ada orang Papua rambutnya lurus, yakin di bonding itu. Kalau gak di bonding gak bisa. Mungkin semutnya beda. Tiba-tiba disapa oleh semut Papua. Semut, kamu kok imut-imut sekali? Kamu semut mana? Dijawab oleh semut Cirebon, saya dari Cirebon. Cirebon itu mana? Jawa Barat, Jawa Pendekat, jauh sekali. Maka semut Papua pasti akan bertanya, berapa bulan kamu sampai di sini? Kenapa dia bertanya berapa bulan? Karena dia melihat menggunakan kacamata semut. Semut itu kalau jalan cepatnya berapa sih? Orang kalau ketemu sama temannya sudah berhenti dikasih tinggi. Itu semut. Karena dia melihat dengan menggunakan mata semut, maka dia bertanya berapa bulan sampai di sini. Coba seandainya semut itu kemudian dijawab, saya sampai di sini 9 jam setengah. Kira-kira percaya apa tidak semut Papua? Percaya apa tidak? Tidak akan percaya. Masa 9 jam setengah? Kalau yang dilihat adalah semut. Tapi kalau dia dongak begini, oh iya, semutnya masuk plastik, plastiknya masuk kardus, kardusnya dibawa sama sayanya naik kereta, semutnya ikut naik kereta, saya naik damri, semut ikut naik damri, saya masuk pesawat, semut ikut naik pesawat, baru jam. Maka demikian, kalau kita ingin bisa menerima, mengimani peristiwa Isra Mi'raj, maka perhatikan ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah dan yang mengisrokan hambanya. Saya mau tanya, perhatikan, maha suci Allah yang mengisrokan hambanya. Ini yang aktif Allah apa Nabi Muhammad? Coba perhatikan kalimatnya. Maha suci Allah yang mengisrokan hambanya. Berarti yang aktif siapa? Nabi Muhammad masih Al-Fa'il Allah, Al-Musri Allah. Maka ketika kita mempertanyakan Isra Mi'raj, salah kalau pertanyaan itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad hanya objek, Nabi Muhammad pasif, yang aktif subjeknya, fa'ilnya adalah Allah. Kalau yang aktif adalah Allah, pantas saja hanya di sebagian waktu malam. Lawan Allah tidak butuh tempat dan tidak terikat waktu semuanya. Ada lagi perumpamaan yang lain. Kalau tafsir kontemporer dari Mesir, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau Abdul Rahman. Tapi tafsirnya luar biasa. Profesor Malaysia ketika akan menulis tafsir Al-Isbah, salah satu ulama di dunia yang didatangi beliau, dimintai restu, dimintai izin adalah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi di Mesir. Itu beliau mengatakan, orang yang mempertanyakan Isra-nya Nabi Muhammad itu sama dengan orang yang mempertanyakan, lah kok kamu bisa naik gunung Himalaya? Jadi kisahnya begini, ada orang tua punya anak masih kecil, masih balita, umur 1,5 tahun, masih menyusu sama ibunya. Kemudian oleh bapaknya digendong, bapaknya naik gunung Himalaya di India, gunung tertinggi di dunia, sampai puncak. Kemudian orang itu mengatakan, saya menggendong anak saya yang masih kecil menaiki puncak Himalaya. Boleh tidak kita mempertanyakan anak kecil itu sampai puncak? Ya tidak boleh. Wong anak kecil ini digendong oleh bapaknya. Maka demikian Isra Mi'raj, Nabi itu digendong pakai gunung, diiring oleh malaikat Jibril memenuhi undangan dan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi itu tinggal terima saja. Oleh karenanya sebetulnya Isra Mi'raj itu sangat masuk dan bisa diterima oleh Allah. Sama anak kecil kok bisa sampai puncak Himalaya? Lah iya digendong sama bapak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya demikian mulianya pangkat Nabi Muhammad
tapi Nabi Muhammad selalu memikirkan nasib umat. Demikian agungnya kedudukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad selalu mendoakan umat. Oleh karena itu, ayo pada malam hari ini, pada kesempatan yang mulia ini, mari bangun tekad, tanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, bangun tekad dalam hati ini, ya Allah, agar cintaku berbalas dengan cinta Nabi. Mulai hari ini aku ingin meneladani, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Keteladanan kepada Nabi Muhammad adalah modal agar cinta kita tidak bertepuk sebelah kanan. Meneladani seperti apa, mencontoh seperti apa, mulailah dari ruang lingkup yang paling kecil, yaitu dari keluarga kita. Tentu kita semua ingin punya keluarga yang bahagia. Ternyata yang memiliki keluarga yang bahagia sampai berani mengatakan rumahku adalah surgaku adalah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, kalau semua rumah telah menjadi rumah surgawi, maka desa itu bisa menjadi desa surgawi. Kalau desa-desa itu menjadi desa surgawi, maka negara ini betul-betul menjadi negara surgawi yang digambarkan dalam Al-Quran. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mulailah dari keluarga. Contoh keluarga Nabi. Bagaimana Nabi sebagai pemimpin rumah tangga dan suami yang soleh. Bagaimana istri-istri Nabi menjadi istri dan pendamping suami yang soleh. Sebab sekarang kadang-kadang istrinya sudah pengen solehah, tapi suaminya gak mau soleh. Akhirnya kata istri, ya sudahlah, saya solehahnya nanti lagi. Saya itu pernah itu. Saya menjelaskan tentang keutamaan al-mar'atu solehah. Kata saya, perempuan itu cari pahala itu gak sulit. Laki-laki pengen dapat pahala besarnya seperti gunung pohon 1 kilo, itu nunggu ada orang mati, baru dapat 1 kilo. Kalau ingin dapat 2 kilo, ikut ngantung jenazah sampai kuburan, nunggu orang mati dulu. Laki-laki pengen mati syahid dunia, syahid akhirat, mendapatkan pahala syahid dunia, itu nunggu perang dulu. Sekarang sudah gak ada perang. Laki-laki pengen dapat pahala haji ketika memang dia tidak mampu secara finansial untuk pergi ke sana, maka nunggu hari Jumat baru datang ke masjid itu seperti hari haji, pahalanya dua hajjul umroh. Tapi ternyata ibu-ibu bisa mendapatkan semua ini di dalam rumah. Ketika Sayyidah Asma komplain pahala kepada Nabi, Nabi mengatakan, ya Asma, ablighi man laqiti minan nisa anna husna tabahulihinna li azwajihinna yakbidna tabunah. Wahai Asma, sampaikan kepada kaum wanita husnul tabahul. Apa husnul tabahul? Pelayanan dan servis terbaik seorang istri kepada suami. Itu pahalanya imbang dengan sholat Jumat, pahalanya imbang dengan jihad di jalan Allah, pahalanya imbang dengan menghadiri jenazah, menyaksikan jenazah. Jadi pahala itu ada di rumah kita. Syekh Nawawi Al-Bantani bahkan beliau mengatakan, seorang istri yang mau bersalaman dengan suaminya, maka sebelum tangan itu berpisah, dosanya sudah rontok semua. Alhamdulillah. Ibu pernah salaman sama suami? Mulai sekarang sering ya. Yang sering, apalagi kalau merasa dosanya banyak. Suami pas lagi nonton bola deketin, ajak salaman. Nanti suami lagi nemuin tamu di depan, datangin, ajak salaman. Suami pas di depan rumah lagi ngopi, datangin lagi, ajak salaman. Suami pas mau kandang ayam di samping rumah, datangin lagi, salaman. Nanti sama suaminya mulai rapat semua. Agar apa? Dosa itu ini baru salaman. Bagaimana? Fakaifa lau qabbala. Bagaimana kalau seorang istri mencium tangan suami?
Masya Allah, kata Syekh Nawawi, istri yang mau mencium tangan suami itu dapat pahala seperti mencium hajar aswad. Allahumma. Kita pergi haji, kita umroh, sampai di sana belum tentu bisa cium hajar aswad. Saya ketika di Mekah datang sampai pulang lagi hanya bisa sekali lagi cium hajar aswad. Gak bisa setiap masuk Masjidil Haram bisa cium, gak bisa. Ternyata di rumah kita ada hajar aswad. Kebetulan suami saya misalnya tangannya hitam lagi, terus hitam, wow, bener hajar aswad. Akan tetapi ketika seorang wanita sudah bertekad untuk bismillah, saya ingin menjadi salihah, maka sebagai suami ingat, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik memperlakukan istrinya. Nabi adalah orang yang paling baik memperlakukan istrinya. Maka kalau sampai ada suami yang marah dengan istrinya, apalagi suami memukul istrinya, walaupun secara fikih dalam hukum itu boleh, tapi ini pertanyaan besar. Wahai suami yang marah dengan istri, apalagi sampai memukul istri, Nabi yang mana yang kamu contoh? Karena dalam sejarah Nabi sepanjang hidup tidak pernah marah dengan istrinya. Nabi sepanjang hidup tidak pernah memukul istrinya. Kalau ada hal dari istrinya yang Nabi tidak cocok, maka Nabi hanya diam. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika istri ingin menjadi salihah, maka suami harus membimbing, harus memberikan jalan, memudahkan. Ada tetangga saya itu ngaji tentang wanita salihah, sudah semangat luar biasa pengen jadi salihah. Tiba-tiba besoknya datang ke saya, Pak Kiai, saya salihahnya tahun depan saja lah. Nah, kok bisa begitu? Kata saya, kenapa? Lah iya, saya habis pulang, itu saya jujur Pak Kiai, saya belum pernah nyiapin makan buat suami, saya belum pernah buatin kopi untuk suami. Tapi setelah saya ngaji sama Pak Kiai, saya ingin menjadi salihah. Maka pulang saya siapkan kopi untuknya, saya siapkan makan untuknya. Bahkan untuk besok saya tanya dia, besok pengen makannya pakai lauk apa? Kebetulan suaminya punya request, punya kemauan, saya besok mau makan burung goreng. Saya besok mau makan burung goreng. Mau makan daging burung. Akhirnya istrinya diam saja. Kata suami, kok diam saja? Sudah kamu istirahat, nanti besok biar masak. Kata istrinya, lah minta dibuatin lauk burung dara goreng, uangnya mana? Kata suaminya, minta uangnya, dari tadi ambilin uang. Kebetulan Bu, ambil uang bukan yang 100.000, enggak yang 50.000. Pesen dibuatin lauk burung dara goreng. Burung dara minta daging burung, dibuatin daging burung, itu digoreng. Kasih uang 20.000. Kata istrinya, ya udah Kang, nanti solehannya tahun depan saja lebih baik. Uang 20.000 mah buat apa? Burungnya aja boleh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah ini, coba lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu, ya Allah, beliau kata Sayyidah Aisyah, kalau minum itu tidak pernah gelasnya sendiri-sendiri, pasti sebelas. Dan tidak mentang-mentang karena Nabi itu Nabi, pemimpin rumah tangga, suami, kemudian minum duluan. Enggak. Justru malah Nabi mempersilakan Sayyidah Aisyah minum lebih dulu. Minum lebih dulu Sayyidah Aisyah. Setelah Sayyidah Aisyah minum, itu diperhatikan oleh Nabi. Bibirnya Sayyidah Aisyah nempelnya di mana? Setelah nempel di mana, kemudian ganti Nabi minum. Pas Nabi minum, bibirnya Nabi ditempelkan di bekas tempelan bibirnya Sayyidah Aisyah. Ya Allah, kira-kira ibu-ibu kalau pas minum kemudian suami minum seperti itu, waduh, luar biasa. Bukan cuma romantis, ini sebetulnya
Sayyidah Aisyah. Itu Nabi duduk di masjid. Sayyidah Aisyah itu di rumah, karena rumahnya itu di pinggir masjid. Itu di rumah, sekarang kalau masuk ke bagian masjid. Itu Siti Aisyah tidur di pangkuan Nabi. Kepalanya ada di atas tukunan, dibelai-belai dengan menggunakan tangan halus dan mulia baginda Nabi. Coba ibu pernah tidur di pangkuan suami, kepalanya dibelai-belai, suaminya baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lidah Nabi melafalkan ayat Al-Quran. Aisyah mendengarkan, ya Allah. Sudah pernah seperti itu? Ulang dari sini. Begitu. Biar pahalanya besar, niatnya begini niatnya. Biar pahalanya besar, niatnya, ya Allah, saya niat melakukan apa yang belum pernah dilakukan Kanjeng. Ini pahalanya seperti apa? Niat melakukan apa yang belum dilakukan. Sayyidah Maimunah, ini juga istri Nabi, diceritakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab hadisnya Bulughul Maram fi Ahadits Ahkam. Sayyidah Maimunah menceritakan, saya kalau mandi besar itu bareng sama Nabi. Satu bak bareng sama Nabi, itu gayungnya satu. Gayungnya cuma satu. Kadang-kadang kata Sayyidah Maimunah, tangan Nabi menyentuh tanganku, kadang aku yang menyentuh tangan Nabi. Kalau kata orang Jawa, aku harus senggol-senggolan, tempel-tempelan. Kadang Maimunah yang menyentuh tangan Nabi, kadang Nabi yang menyentuh tangannya Maimunah. Coba, itu Masya Allah. Seandainya dalam rumah tangga suami istri bisa seperti itu, maka insya Allah baiti jannati, rumahku adalah surga. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin penting yang harus kita bawa sepulangnya dari sini adalah betapapun mulianya Nabi, betapapun agungnya Nabi, betapapun tingginya kedudukan Nabi, ternyata yang menjadi pikiran Nabi adalah keselamatan nasib kita sebagai umatnya. Oleh karenanya, ayo kita balas perhatian Nabi itu dengan memupuk cinta kepada beliau, hormat dan takdim kepada beliau, memperbanyak salawat kepada beliau. Cinta kita kepada Nabi jangan sampai pupus, cinta kita kepada Nabi jangan sampai hilang. Mulailah dengan cinta itu sebagai energi untuk kita mencontoh dan meneladani kehidupan Nabi. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang akan diselamatkan oleh Nabi, diiring oleh Nabi, berkumpul bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
ij'al hayatana ya Allah hayatan thayyibah mutmainnah marsuqah salimah aminah minal afat wal 'ahad wal baliyah waj'alna wa auladana min 'ibadika as-salihin was-salihat min 'ibadika as-salihin was-salihat min 'ibadika as-salihin was-salihat bi rahmatika ya wahhab al-'afiyah Allahumma kun lana wa la takun 'alaina wa 'afina wa la tughfir 'alaina wa a'tina wa la tahrimna wa zidna wa la taqusna wa akrimna wa la tuhina wa ardina wa 'anna wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna wa ansurna 'ala man 'adana wa huwa 'alaina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'a Allah wa aqim lana fi wajhikal karim bi rahmatika ya 'aziz ya rabbal sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin bismi asmaul fatihah. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kami al-faqih wal mudin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang tidak sesuai dengan keinginan, yang menyentuh hati, kemudian membuat dan meninggalkan rasa sakit, al-faqih wal mudin dan lubuk hati yang paling dalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup kenang-kenangan, Al-Fakir malam hari ini ingin menularkan sholawat yang dulu diwasiatkan oleh Sultanul Auliya wa Burhanul Asfiyah Al-Qutbur Rabbani wa Arifus Somadani wa Fadlaka Burusid Daftarilulahi Maulana Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani di malam ketika beliau akan wafat. Di saat beliau dikunjungi oleh putra-putranya, oleh murid-muridnya, maka beliau menyampaikan banyak wasiat, banyak pesan. Di antaranya adalah agar para putra-putranya, para murid-muridnya setiap hari tidak tinggal membaca sholawat dengan satu niat, hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Jumat kemarin saya di rumah saya, di pondok saya, datang guru saya Agung cucu Syekh Abdul Qadir Jilani yang ke-24, yaitu Profesor Dr. Sayyid Muhammad Fadil Jilani. Malam harinya beliau dikepek, kemudian siangnya menjelang asar beliau ke rumah saya, bersama dengan saya, dan di antaranya beliau mengijazahkan sholawat ini. Sholawatnya tidak panjang, yaitu pendek, tapi harus dibaca setiap hari, dan tujuannya, niatnya untuk apa saja. Berapa kali? Tidak banyak, cuma 313 kali. Salawatnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada masalahnya ya. Kita kan biasanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Ini ada masalahnya. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa itu ya? Yuk bareng-bareng 3 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 313. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Boleh dicicil, pokoknya yang penting sehari semalam 313. Itu ingat bu, niatnya yang pertama saya niat membaca sholawat ini hadiah untuk kanjeng Nabi. Baru yang kedua, ibu pengen apa? Bapak pengen apa? Baru yang kedua. Jadi yang pertama hadiah untuk Nabi, kemudian yang kedua saya pengen punya istri, saya pengen laku punya suami. Saya sudah lama berumah tangga belum punya anak. Saya baca sholawat ini pengen punya anak. Tergantung yang pertama. Bagi yang belum punya suami bisa diniatkan agar Allah mudahkan punya suami. Kata beliau dijamin kalau istiqomah tidak sampai 3 bulan datang orang yang melamar. Saya tanya kalau yang sudah punya istri boleh tidak? Kata saya, oh ya nggak boleh, tapi apa? Cukup satu saja.
Jadi kalau misalnya yang jualan baca itu, ya Allah saya baca selawat hadiah buat kanjeng Nabi dan mudah-mudahan jualan saya laku. Bagi anak misalnya sekolah di pesantren ngapalin Quran, ya Allah saya baca selawat hadiah buat kanjeng Nabi dan mudah-mudahan hati ini dibuat terang, mudah menghafalkan Quran, bisa menyerap ilmu. Iya, buat apa saja? Buat apa saja? Yang penting bacanya 313. Nah, itu saya ingin menularkan agar lebih manfaat bagi yang ingin mengamalkan. Maka diamalkan. Saya mendapat ijazah itu langsung dari cucunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nanti dijawab mobil itu yang dia mobil itu, tapi awas mobil itu saja, nggak usah diteruskan itu mobil itu nikah harus dijawab, repot. Mobil itu saja. Ayyuhal hadirun wal hadirat, adintu wa ajazulakum bi qiraati sholati 'ala nabi al-musammat bis sholati syarifah kama ajazani syaikhi wa mursyidi fadilatul ustaz ad-doktor as-sayyid Muhammad Fadil Jilani. Fa hal qabiltum? Al-Fatihah. Itu saja. Allahumma taufiq ila aqwamil qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa